Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Habib dan teman saya Muhammad Agung Wibowo dari kelas 3C. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas 3 Jarkom 2 mengenai definisi, analogi, tujuan dan manfaat, jenis-jenis dan cara kerja dari routing. Definisi routing. Pengertian routing adalah proses pengiriman data atau informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Router adalah perangkat yang digunakan untuk menjalankan fungsi routing tersebut. Beberapa contoh dari routing adalah mengirimkan pesan dari satu komputer ke komputer lain, telepon melalui jaringan internet, atau mengirim data dengan jaringan komputer. Selanjutnya, analogi routing. Misalkan kita berada pada persimpangan jalan, mungkin kita akan merasa bingung jika tidak ada petunjuk jalan. Di setiap persimpangan jalan atau router seharusnya ada petunjuk jalan supaya orang tidak bingung dan tersesat. Untuk jalan yang rumit dan berputar-putar, tidaklah cukup jika menggunakan static routing. Tentunya kita akan merasa bingung jika di setiap persimpangan kita harus bertanya pada orang, apalagi kepada orang yang tidak tahu. Oleh karena itu, di sini diperlukan dynamic routing. Analoginya seperti ada polisi yang membawa HT dan memberikan jalur mana saja yang bisa dilewati. Polisi akan selalu mengkoordinasi beberapa kali sehari agar jika ada jalan yang macet, ada tabrakan, ada pohon rubuh, polisi akan segera mengupdate petunjuk jalan yang lain. Biasanya polisi yang bertingkat rendah akan memakai HT yang kita sebut sebagai RIP yang memiliki jarak paling jauh 30 hop atau persimpangan. Polisi yang berada pada tempat yang ramai bisa menggunakan ISIS atau OSPF. Biasanya sudah membawa HP maupun PDA, jadi akan lebih pintar dan cepat untuk melakukan update. Polisi tingkat dunia biasanya memiliki kantor pada persimpangan dan sudah mempunyai peralatan pengacak jaringan seluruh dunia. Ini disebut dengan BGP. Selanjutnya, tujuan dan manfaat routing. Pada prinsipnya, router digunakan untuk menghubungkan dan meneruskan data antara dua atau lebih jaringan, satu dengan jaringan lainnya. Saat ini, router lebih dikenal sebagai alat untuk menghubungkan jaringan yang dipasang baik di rumah, kantor, warnet, atau instansi lainnya untuk terhubung ke internet. Router umumnya dapat memblokir badai siaran yang dapat mempengaruhi kinerja jaringan. Router sering bingung dengan switch, tetapi kedua perangkat ini memiliki fungsi yang berbeda. Pada router sebagai penghubung antara jalan jaringan dan jalur jaringan lainnya. Sementara pada switch, ia berfungsi seperti jalanan, yaitu mengumpulkan jaringan-jaringan yang ada ke dalam satu jaringan dan membentuk LAN atau Local Action Network. Selanjutnya, jenis-jenis routing dan cara kerjanya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya, Muhammad Habib. Saya di sini akan menjelaskan jenis-jenis routing dan cara kerjanya. Routing dibedakan menjadi dua, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Routing langsung adalah sebuah pengalamatan secara langsung menuju alamat tujuan yang ingin dituju tanpa melalui host lain. Cara kerjanya, apabila sebuah komputer yang memiliki alamat IP 192.167
1.1.3 akan mengirim data ke komputer lain dengan alamat IP 192.167.1.2, maka data akan langsung terkirim ke alamat IP yang akan dituju. Yang kedua ada routing tidak langsung. Routing tidak langsung adalah proses pengiriman data melalui proses pengalamatan yang harus melalui alamat host lain sebelum menuju alamat host yang ingin dituju. Cara kerjanya, sebuah komputer dengan IP 192.167.1.7 ingin mengirim data ke komputer yang memiliki IP 192.167.1.2. Sebelum ke host tersebut harus menuju komputer dengan IP 192.167.1.4 terlebih dahulu. Kemudian routing berdasarkan jenis konfigurasi dibagi menjadi 3, antara lain ada routing default, yang kedua ada static routing, yang ketiga ada dynamic routing. Dimulai dari yang pertama ada routing default. Routing default adalah untuk mengirim paket secara manual. Ini sering digunakan dalam jaringan yang memiliki satu output atau hanya digunakan secara lokal. Static routing. Static routing adalah routing dengan yang memiliki kabel secara statis yang pengaturannya diatur secara manual oleh administrasi jaringan. Yang ketiga ada dynamic routing. Dynamic routing adalah router secara otomatis membuat tabel routing dengan membaca lalu lintas jaringan dan tentu saja berinteraksi dengan router lain. Routing dinamis adalah router termudah daripada routing standar dan router statis. Jenis-jenis protokol pun beragam, dimulai dari OSPF, RIP, BGP, IGRP, EIGRP, dan ISIS. Bisa dibilang semua protokol yang saya sebut adalah termasuk routing dinamis. Yang pertama ada RIP, Routing Information Protocol. RIP adalah protokol yang memberikan informasi routing table berdasarkan router yang terhubung langsung. Kemudian router selanjutnya akan memberikan informasi ke router berikutnya yang terhubung langsung dengan router tersebut. Adapun informasi yang diberikan dalam protokol RIP meliputi host, network, subnet, dan route default. Yang kedua ada IGRP, Interior Gateway Routing Protocol. IGRP menggunakan bandwidth dan garis menunda secara default untuk menentukan route terbaik dalam sebuah interkoneksi atau composite metric yang terdiri atas bandwidth, load, delay, dan reliability. Protokol ini menggunakan algoritma distance vector. Update routing pada protokol ini dilakukan secara broadcast setiap 90 detik sekali. Yang ketiga ada OSPF, Open Short Path First. Contohnya, jika jaringan komputer Anda memiliki banyak router dan tidak semuanya adalah router Cisco, maka Anda bisa menggunakan IGRP. Jadi pilihan Anda tinggal RIP versi pertama, RIP versi kedua, atau SPF. Jika jaringan dikelola adalah jaringan besar, maka OSPF adalah protokol satu-satunya agar semua router tersebut bisa melakukan routing. Yang keempat ada EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Protokol ini menggunakan algoritma Advanced Distance Vector dan menggunakan Cost Load Balancing yang tidak sama. Algoritma yang dipakai menggunakan kombinasi antara distance vector dan link stage.
serta menggunakan diffusing update algorithm atau dual untuk menghitung jalur terpendek. Yang kelima ada BGP, Border Gateway Protocol. BGP memiliki kemampuan untuk melakukan pengumpulan routes, pertukaran routes, dan menentukan route terbaik menuju sebuah lokasi dalam sebuah jaringan. Namun yang membedakan BGP dengan routing protokol lainnya adalah BGP termasuk ke dalam kategori routing protokol jenis Exterior Gateway Protocol atau IGP. Yang keenam adalah Intermediate System to Intermediate System atau ISIS. ISIS merupakan protokol digunakan pada perangkat jaringan komputer yang berguna untuk menentukan jalur terbaik pada datagram ketika diarahkan ke tujuan. Lebih lengkapnya didefinisikan dalam ISO atau IEC 10589/2002 dalam desain referensi OSI. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.